Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sama kita Ethos Energy Continuous Learning. Saya akan memberikan training mengenai bagaimana menjadi seorang inspektor untuk peralatan putar ya. Peralatan putar ini bahasa Indonesia, bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya biasa rotating equipment. Dan ini training ini sangat bermanfaat buat teman-teman, dan saya minta ini ya, mohon teman-teman di kolom chat, di chat gitu ya, latar belakangnya, backgroundnya, jadi saya bisa paham background teman-teman ya. Saya ini minta tolong di ini ya, di chat, diketik background masing-masing biar saya bisa paham. Saya coba di kolom chat ya, saya kirim linknya, minta tolong diisi ya. Kok nggak mau ya? Ya, itu ada formnya di kolom chat, minta tolong diisi biar saya tahu background masing-masing ya. Dan oke, saya ini kualitas videonya saya turunkan supaya sinyalnya bagus ya. Ini kita sudah lumayan banyak yang hadir ini, teman-teman nih ada 13 orang. Nanti sambil berjalan kita akan bertambah pesertanya. Baik, saya akan coba share screen ya, izin share screen. Kita mulai training kita malam ini mengenai inspektor rotating equipment. Jadi teman-teman yang mau jadi inspektor rotating equipment, ini sangat bermanfaat sekali training ini. Dan saya kasih tahu teman-teman ya, untuk rotating equipment ini inspektornya masih sangat jarang, dan sementara kebutuhannya banyak ya. Yang banyak inspektor tuh sekarang itu welding inspektor, sementara rotating inspektor ini masih barang langka lah ya. Jadi sangat banyak dicari orang-orang yang mempunyai sertifikasi di bidang rotating. Sekarang yang ada sertifikasi itu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Dan bakuan kompetensinya itu ada di SKKNI 192 tahun 2015 ya. Jadi teman-teman kalau saya bantu informasikan ke teman-teman bagian dari program pemerintah juga untuk supaya teman-teman itu mempunyai sertifikasi yang diakui secara negara dan juga bisa menjadi assurance untuk teman-teman untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk bekerja di sektor rotating equipment atau mechanical engineer ya. Ini sangat bagus untuk teman-teman. Baik, malam ini saya akan share mengenai rotating equipment inspector ya. Dan ya, ini udah kelihatan, mudah-mudahan udah kelihatan screen-nya. Udah ya, Bro Andre, udah Andre? Sudah, Pak. Sudah nampak, Pak. Oke, sudah ya. Baik, malam ini kita share mengenai inspektor rotating equipment. Nah, di inspektor itu, rotating equipment itu mempunyai unit kompetensi. Nah, ada beberapa unit kompetensi. Namun malam ini kita nggak bahas semua unit kompetensi untuk inspektor peralatan putar. Kita hanya membahas mengenai bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen perencanaan dan atau data riwayat peralatan. Ini adalah ada di SKKNI tahun 2015 nomor 192 dan unit kompetensinya nomornya ini ya 712038.002.01 ya. Ini sedikit background saya ini ya. Saya Insinyur Emil Mafuzi, IPM itu Insinyur Profesional Madya,
dan ASEAN Eng. Saya terregister di ASEAN Register ya. Kemudian saya bekerja sekarang di Pertamina Hulu Rokan di PMC-nya di bawah bendera PT Trakon Industri. Dan saya memiliki sertifikasi di bidang inspektur peralatan putar yang disertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ini sangat relevan dengan kompetensi saya untuk saya share dengan teman-teman ya. Ini saya mau accept teman-teman nih, banyak join di MS Team. Coba ini dulu. Oke ya, itu profil saya ya. Kemudian untuk safety induction dulu kita bekerja di dunia project, kita harus terbiasa dengan safety first ya. Nah teman-teman di dalam ruangan tentu harus mempunyai akses evakuasi, jalur evakuasi ya. Jika terjadi sesuatu, kita udah tahu titik keluarnya kemana gitu ya. Kemudian untuk tata tertib ya, ini peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai ya. Kemudian semua peserta menggunakan nama sendiri, jangan pakai identitas yang lain ya. Kemudian berpakaian rapi, ya, jangan ada video-video yang aneh-aneh nanti. Kemudian pada saat pemateri berbicara, mikrofon supaya di-mute ya. Kemudian kalau pakai laptop ya, jangan ada minuman di samping laptop, nanti bisa tumpah dan merusak peralatan teman-teman ya. Baik, saya memberikan gambaran sedikit mengenai SKKNI nomor 192 tahun 2015 untuk inspektur peralatan putar ya. Dia ini mempunyai unit kompetensi itu ada 7 ya. 7 ya, mulai dari pemeriksaan, verifikasi dokumen perencanaan dan atau riwayat data peralatan. Nomor 2, verifikasi hasil perhitungan engineering datasheet. Kemudian nomor 3, pemeriksaan verifikasi fisik peralatan dan komponen ya. Pemeriksaan fisik ya. Ini teman-teman banyak join ya. Pemeriksaan fisik dan peralatan dan komponen. Kemudian nomor 4, pemeriksaan dan verifikasi peralatan pada saat perbaikan atau reparasi ya. Kemudian nomor 5, unit kompetensinya, pemeriksaan dan verifikasi peralatan pada saat factory acceptance test atau FAT ya. Nah, ini ada juga unit kompetensi dan ada item-item yang harus dipenuhi di dalam masing-masing unit kompetensi ini. Kemudian nomor 6, melakukan pemeriksaan dan verifikasi peralatan pada saat site acceptance test. Ini di lapangan ya, ketika kita masang pompa setelah memang di factory-nya sudah dilakukan pengetesan, namun di lapangan kita akan melakukan pengetesan lagi namanya site acceptance test ya. Kemudian nomor 7, melakukan pemeriksaan peralatan pada saat operasi. Ini misalnya kita mengecek vibrasi, mengecek temperatur, bearing, mengecek shaft bending, shaft maju mundurnya gitu ya. Itu pada saat operasi. Jadi ada 7 unit kompetensi di dalam SKKNI nomor 192 2015 ini. Kita nggak bisa bahas malam ini semua karena kita agendanya cuma 1 jam ya. Kita fokus yang nomor 1 saja, melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen perencanaan dan atau riwayat data peralatan. Ini kalau teman-teman mau komplit menjadi inspektur peralatan putar, ini semua unit kompetensi ini harus dipenuhi gitu ya. Jadi baru bisa teman-teman disertifikasi menjadi inspektur peralatan putar oleh BNSP ya. Malam ini kita hanya nomor 1 saja ya, gitu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan nanti disampaikan di kolom chat atau di raise hand boleh ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran malam ini yang unit kompetensi nomor 1, kita harus mampu melakukan mengidentifikasi dokumen-dokumen apa saja di dalam peralatan putar ini. Ya, kita harus identifikasi apa saja nih yang dokumen-dokumen yang ada di
peralatan putar atau rotating equipment. Apa saja? Misalnya peralatannya, dokumennya, datasheet peralatan putar, kemudian gambar konstruksi peralatan putar, kemudian mill certificate, kemudian hasil pengetesan, hasil radiografi, hasil pengecoran, pengujian segala macam. Itu banyak dokumennya. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita lakukan pemeriksaan dokumen tersebut. Ya, kita periksa dokumen-dokumen yang ada di dalam rotating equipment. Misalnya tadi yang saya sebutkan mill certificate. Misalnya pompa kita ini adalah material carbon steel ya. Kita harus melihat komposisi kimia dari carbon steelnya, kemudian strength-nya ya. Jika dia materialnya stainless steel, kita harus periksa apakah komposisi kimianya sudah memenuhi standar yang berlaku ya, standar atau standar material yang diakui secara internasional gitu ya. Kemudian kita mampu melakukan verifikasi dokumen ya. Setelah kita lihat dokumennya, identifikasi, misalnya mill certificate, kemudian kita periksa, oh ini memang sesuai dengan standar ASTM misalnya ya. Kemudian kita verifikasi apakah benar ya. Kita verifikasi dengan code-nya ya. Misalnya kandungan karbonnya 0,01 misalnya kan. Kita cek nih di code-nya berapa sih gitu kan. Kita verifikasi di situ. Kemudian apalagi ya, kemudian kita terakhir ya membuat laporan apa yang sudah kita inspeksi, kita buat laporan. Nah, saya ada pretest ya. Ada pretest, teman-teman. Ini ya, bisa saya akan kirimkan link pretestnya, silakan diisi. Nanti kita akan evaluasi hasil training kita nanti. Ya, saya akan kirimkan pretestnya di kolom chat. Gimana? Ayo. Andre, Mas Muhammad, saya akan kirim ya. Nanti siapa yang bisa, nanti saya kasih sertifikat. Saya kasih pretest dulu untuk melihat kemampuan teman-teman ya. Saya kasih pretest ya. Kita waktunya nggak banyak. Saya kirim kolom chat ya. Tolong diisi, nanti saya melihat sejauh mana pengetahuan teman-teman. Jadi ya, saya udah kirim kolom chat ya. Tolong diisi. Oke ya, di copy ya. Halo, halo. Hello, anybody? Siap, di copy Pak. Ya, coba diisi Pak Hasbi. Pak Hasbi. Ya, tolong diisi. Ya. Siap, Pak. Ya, tolong diisi. Nanti kita lihat apakah nanti setelah training ini akan ada peningkatan. Ya, jangan terlalu tegang ya. Jadi teman-teman yang lain tolong diisi ya. Ini ada berapa orang ini? Ada 19 orang ya. Andre, udah Devnil, ya, udah Fari Satria, ya, tolong diisi pretestnya. Nanti kita akan evaluasi lagi setelah saya presentasikan mengenai rotating equipment inspector ini. Oke, saya lanjut ya sambil diisi. Tapi saya kalau nggak diisi nanti nggak ketahuan. Nanti saya presentasi ini ada peningkatan nggak buat teman-teman gitu ya. Ini perlu diisi sekarang. Saya kasih waktu berapa ya? 5 menit lah. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti teman-teman saya lihat lagi nanti Pak Hasbi, udah Andre, udah Akmardi, udah Septa ya, udah Ferdi, Mas Feriswanto, Mas Imam Jazuli, Muhammad Sri Mulyadi Putra, udah Novan, Olin, Pandu ya, ini ada semua. Rahayu M Putri, Rahmantul Putri, Rindang Dwi, kemudian Swirawan ya, tolong diisi.
ya. Jadi bisa menambah portofolio, ya. Kalau mau sertifikasi biasanya ditanya tuh portofolionya udah ikut training apa aja gitu ya. Sayang kalau nggak dimanfaatkan ya. Ya kalau trainingnya berbayar mau ya, tapi kalau gratis agak ogah-ogahan ya. Pengalaman pribadi. Oke. Halo Pak Indra, masih mute Pak Indra. Ya, silakan diisi formnya. Nanti saya akan lihat lagi seberapa peningkatan pengetahuan teman-teman setelah saya kasih training. Ini waktu kita nggak banyak ya, atau saya kasih waktu tadi rencana sejam ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman bergairah trainingnya akan saya lanjutkan sampai jam 10 nih. Oke, udah siap, udah email. Ya, silakan diisi. Ya, udah 5 menit ya, nggak terasa ya, udah ini. Oke. Ada berapa yang ngisi ini ya? Saya coba cek dulu ya. Ya, oke kita lanjut ya sambil ini. Nanti kita ada post test lagi. Oke, screen saya udah ini ya. Nampak ya teman-teman ya? Jelas Pak Emil. Jelas ya. Oke, kita sedikit preview dulu mengenai rotating equipment ya. Ini ada pompa ya, jenis-jenis pompa ya. Saya biar teman-teman familiar dengan pompa, saya ini ada plunger pump. Plunger pump ini adalah pompa piston, pompa resipro ya. Dia dalam bentuk benda silinder kejal ya. Ini biasanya untuk tekanan tinggi dan dia positif displacement untuk mentransfer fluida sampai ke tekanan ratusan bar ya. Cuma dia flow rate-nya kecil ya. Kemudian ada radial piston pump. Ini jarang saya temui. Kemudian ada yang gear pump, ini semua yang tiga ini adalah positive displacement pump. Kemudian yang sebelahnya ini ada piston pump. Ini piston juga positive displacement. Dia bukan dalam bentuk pejal ya, beda sama plunger tadi. Piston ini seperti kayak motor bakar itu ya, itu piston pump namanya. Kemudian progressive pump ini kita biasa pakai untuk apa namanya multi phase pump. Kita mentransfer fluida dalam bentuk pasa dalam berbagai macam pasa, ada cair, ada gas gitu ya. Kemudian ini centrifugal pump ya. Centrifugal pump ini sangat banyak kita temui, hampir 80% populasi pompa itu di dunia ini adalah centrifugal pump. Dan ini hanya satu fluida saja, hanya cair saja ya. Dan dia mempunyai flow rate yang sangat tinggi ya. Sementara pressure-nya, tekanannya terbatas, relatif lebih rendah dibandingkan yang plunger atau piston pump. Kemudian yang di bawah ini ada diafragma pump. Nah, biasanya diafragma pump ini untuk chemical injection. Kemudian untuk screw pump ini ada pompa untuk mentransfer, juga biasa untuk bisa untuk chemical injection. Kemudian ada root blower pump, ini jarang saya jumpai. Kemudian yang ini valveless pump, ada regenerative pump, ada rotary, ada radial flow pump, axial flow pump, dan peristatic pump ya. Ini ada yang axial, ini seperti sentrifugal juga, radial pump juga sentrifugal. Ini rata-rata flow-nya sangat besar, sementara tekanannya tuh relatif lebih kecil dibandingkan positive displacement pump. Kita lanjut ya, ini standar dan code di rotating ya, yang sangat umum dipakai ya. Sangat umum kita temukan ada API 610 ya untuk oil pump. Kemudian ada NFPA 20 untuk fire fighting pump. Ada ASME B73T1 untuk industrial pump untuk general ya. Kemudian untuk kompresor ada API 617 axial kompresor.
Kemudian ISO standar untuk noise limit, biasa rotating itu kan bising ya. Jadi ada batasannya di ISO 4871 ya. Kemudian untuk ISO 1940.1 untuk vibration code. Nah, ini batasan aturan main bagaimana vibrasi itu boleh diizinkan ketika dia beroperasi gitu ya. Ini standar code yang sangat sering saya jumpai ketika saya berkiprah di dunia rotating equipment ya. Baik di engineering maupun di konstruksi ya. Nah, kita lihat peralatan putar itu apa sih? Kita lihat pengertiannya dulu ya. Kalau kita nggak ngerti, kita jangan ngomong dulu gitu ya. Nah, ini peralatan putar itu adalah peralatan yang berfungsi untuk memindahkan atau memampatkan minyak, gas, air ya, air juga ya, minyak, gas, water juga ya. Ini termasuk bagian dari peralatan putar. Apakah genset masuk? Kalau genset kan dia menghasilkan listrik ya, dia nggak memindahkan atau memampatkan fluida, minyak, gas, dan water gitu ya. Motor listrik apakah masuk peralatan putar? Nah, kalau di skop kita BNSP peralatan putar itu tidak termasuk di peralatan putar ya. Oke, kita lanjut untuk inspeksi ya, pengertian inspeksi. Inspeksi adalah suatu cara atau metode melakukan pemeriksaan kondisi teknis peralatan kerja agar alat kerja tersebut dapat dioperasikan secara efisien dan aman, tidak membahayakan orang, fasilitas maupun juga lingkungan gitu ya. Itu pengertian inspeksi ya. Kemudian inspektur peralatan putar. Nah, ini pengertiannya apa sih? Inspektur, orang yang melakukan inspeksi gitu ya. Seorang yang telah berkualifikasi dan tersertifikasi sesuai dengan SKKNI untuk golongan analisis dan uji teknis subgolongan analisis dan uji teknis kelompok jasa inspeksi area kerja pemeriksaan peralatan putar dan bekerja pada perusahaan jasa inspeksi teknis ataupun pengguna gitu ya. Jadi orang yang tersertifikasi gitu ya, itu adalah pengertian dari inspektur peralatan putar gitu ya. Baik, kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, tadi kita udah bicara, tadi kita unit kompetensi nomor 1 tadi ya, melakukan pemeriksaan, verifikasi, melakukan identifikasi dulu ya, identifikasi, pemeriksaan, dan verifikasi dokumen-dokumen engineering di peralatan putar ya. Nah, kita ini ya, kita lihat ininya apa saja, dokumennya apa saja nih yang perlu perlu diidentifikasi gitu ya, dokumennya apa saja sesuai dengan SKKNI ini ya, biar jelas saya gedein hurufnya, mudah-mudahan nampak ya hurufnya ya. Dokumennya apa saja? Satu, dokumen engineering. Nah, dokumen engineering apa nih contohnya? Datasheet misalnya, calculation ya, nah itu dokumen engineering. Kemudian gambar konstruksi, misalnya kalau pompa, gambar sectionnya, gambar alignmentnya, gambar skidnya gitu. Kemudian untuk peralatan pengaman ya, peralatan pengaman ini contohnya apa sih? Nah, misalnya pengaman dari, biasanya kan kalau ada peralatan putar itu di koplingnya kan ada proteksinya ya, jadi nggak kena tangan gitu kan. Atau kalau ada listrik itu ya harus ada covernya supaya nggak bisa tersetrum orang ya. Dan kalau penggeraknya engine itu juga diamankan fuelnya ya, jangan sampai tumpah-tumpah. Kemudian olinya kalau tumpah itu ada peralatan yang mengamankan supaya dia nggak mengecer kemana-mana gitu, supaya orang tidak kepleset gitu ya. Kemudian mengidentifikasi kompetensi personel ya, personelnya apa saja nih, misalnya kalau inspektur, kalau orang yang melakukan inspeksi peralatan putar tidak mempunyai sertifikasi inspektur peralatan putar ya berarti orangnya nggak kompeten gitu kan, harus mempunyai sertifikasi. Misalnya juga yang lain, orangnya yang mempunyai sertifikat millwright untuk alignment misalnya ya.
Nah, itu harus orang yang punya skill dan kompeten di melakukan alignment. Misalnya kalau ada pekerjaan pengelasan radiografi juga orang yang mempunyai sertifikasi inspeksi radiografi ya. Interpreter misalnya ya, itu mempunyai sertifikasi yang diakui oleh negara gitu ya. BNSPK atau Migas atau BTKE segala macam gitu ya. Kemudian untuk hasil pengujian casting, yaitu kita mesti cek juga rekodnya seperti apa. Kemudian meal certificate ya, kita cek dokumen meal certificate. Dalam meal certificate ini ada komposisi kimia, kemudian ada strength-nya, kemudian ada apa lagi ya, komposisi kimia dan strength-nya ya, itu yang ada di meal certificate. Dan nanti kita verifikasi dengan standarnya ya, misalnya ASTM, misalnya stainless steel 304, ya kita cek di standar 304 itu komposisi kimianya apa gitu. Nah, kita compare dengan meal certificate yang dikeluarkan oleh pabrik gitu. Kemudian mengidentifikasi dokumen sistem proteksi operasi ya. Ya, misalnya di equipment itu misalnya ada harus ada proteksi kalau pompa-pompa yang besar atau kompresor, ada proteksi misalnya high vibration dia akan trip gitu kan, atau jika dia temperaturnya bearingnya terlalu panas, nah dia akan trip juga, memproteksi equipmentnya supaya tidak rusak. Kemudian overcurrent misalnya kalau di motor ya, misalnya ada yang mampet gitu kan di discharge-nya, sehingga tekanan terlalu tinggi seperti di piston pump atau piston kompresor kompresor resipro, kalau tekanannya terlalu tinggi bisa meledak nanti ya. Jadi harus dipakai peralatan proteksi, misalnya ada pressure switch high atau pressure switch low, atau juga bisa ada relief valve-nya gitu ya, pressure relief valve atau pressure safety valve itu ya. Kita cek itu, identifikasi, kita lihat nih ya kan, kita harus mempunyai pengetahuan juga mengenai peralatan putar nih. Misalnya ada yang mandatori proteksinya, ada yang tidak mandatori gitu. Kemudian nomor 9, mengidentifikasi penanganan atau handling peralatan. Nah, material rotating ini kan biasanya di industri ya, kita harus mengidentifikasi bagaimana cara memasang dan membongkar peralatan, baik itu ketika memasang maupun untuk maintenance. Gitu. Harus kita pikirkan ada nggak fasilitasnya, misalnya apakah ada lifting lug-nya, apakah ada crane yang akan mengangkat, atau pakai peralatan yang lain yang digunakan untuk penanganan peralatan tersebut. Dan yang terakhir, untuk elemen kompetensi nomor 1 ya, itu kita harus membuat laporan pemeriksaan hasil identifikasi peralatan. Kita harus kumpulkan semua dokumen-dokumen yang nomor 1 sampai 9 ya, kita identifikasi, kita compile dulu dokumennya ya. Setelah kita compile, tentu kita melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan. Kita lakukan periksa sesuai, kita bandingkan dengan standar gitu kan. Kita untuk engineering, kita compare pemeriksaan, bisa kita lakukan pemeriksaan dengan engineer-nya, benar nggak ini dokumen datasheet-nya seperti ini. Kemudian misalnya gambarnya apakah masih issue for review kan, apakah tidak ada komen-komen yang major dari engineering-nya. Dan kita harus periksa juga apakah ada non-conformance report dari gambar-gambarnya atau ya yang lain-lain sebagainya lah ya. Kita harus verifikasi dengan pihak-pihak terkait gitu. Misalnya tadi engineering datasheet ya, kita verifikasi dengan engineer-nya. Kemudian gambar juga kita harus verifikasi juga, gambarnya apakah sudah issue for construction, sudah di-approve gambarnya, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan usernya atau pengguna ya. Kemudian untuk dokumen peralatan pengaman juga sama, kita periksa apakah sudah aman peralatannya, sudah ada proteksi dari benda-benda yang bergerak misalnya, kemudian dari listriknya, dari oilnya, dan dari benda-benda yang tajam yang akan melukai operator atau orang yang melakukan maintenance. Kemudian nomor 4 ya, verifikasi kompetensi ya, kita verifikasi benar nggak orang ini mempunyai kompetensi BNSP inspektur peralatan. Bisa saja dicek ke BNSP gitu, benar nggak orang ini namanya
nomor sekian sertifikatnya, bisa diverifikasi dokumen-dokumen kompetensi gitu ya. Kemudian nomor 5, melakukan verifikasi dokumen material dan komponen. Nah, tentu tadi material kita compare dengan misalnya MIL sertifikat tadi, kita lihat komposisi kimianya dan strength-nya kita compare dengan dokumen standar ya. Misalnya stainless steel 304, di dalamnya ada komposisi kimia dan strength-nya. Kita compare dengan MIL sertifikatnya, komposisi kimianya ya. Kita compare gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk prosedur pengelasan. Nah, jika peralatan equipment kita itu ada pengelasan, itu mereka mempunyai, harus kita cek apakah ada dokumen welding prosedur specification-nya. Kita verifikasi apakah dokumen tersebut sudah di-approve sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku ya. Misalnya WPS-nya, apakah kalau misalnya kita bekerja di sektor oil and gas, kita harus minta prosedur pengelasannya yang sudah disertifikasi oleh Migas misalnya. Kemudian kalau bekerja di sektor power plant geothermal, sertifikasi dari EBTKE misalnya gitu ya. Kemudian ada juga pengujiannya, prosedur pengelasan itu ada pengujiannya juga, apakah komplit dokumennya apa enggak, kita bisa periksa di situ gitu. Kemudian hasil pengecoran ya, kita lihat dokumen-dokumen hasil pengecorannya juga kita cek gitu, kita verifikasi ya standar komposisi kimia, kemudian prosedur radiografi gitu ya, kita cek gitu ya. Kemudian yang MIL sertifikat ini tadi juga dia tadi yang kita sudah jelaskan panjang lebar. Kemudian kita lihat juga apakah dilengkapi dengan proteksi korosi ya untuk rotating equipment ya. Kita lihat dengan datasheet apakah di sana ada proteksi korosi di requirement-nya apa enggak ya. Kemudian untuk handling ya, handling juga kita ya cek lah ya, ada enggak lifting lug-nya. Jangan-jangan equipment-nya tidak ada lifting lug-nya gitu ya. Sehingga ketika diangkat kebingungan ya. Kemudian membuat laporan ya, laporan. Seorang inspektor harus bisa membuat laporan. Jadi ada 2 elemen kompetensi di unit kompetensi melakukan identifikasi, pemeriksaan, dan verifikasi dokumen. Elemen kompetensi yang pertama adalah identifikasi dokumen, yang kedua adalah melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen. Ada 2, ini baru 1 unit kompetensi nih kita belajar malam ini. Ya, ini contoh-contoh ya, saya kasih contoh-contoh dokumen engineering ya. Ini ya contohnya. Ini adalah pump serial number. Kita harus cocokkan nih serial number yang dipompa dengan di dokumennya ya. Calculated performance data ya. Harus kita lihat nih RPM-nya 530, temperatur berapa nih. Kita lihat nih titik-titik ininya testingnya ya. Ini contoh dari hasil pengujian dari pompa ya. Ini lihat engineering data sheet ya, di data sheet ini ya. Ini gambar konstruksi ya, gambar konstruksi kita periksa. Biasanya ini gambar ini bodong ini ya. Harusnya gambarnya ada issue for construction atau approve for publication ya. Jadi harus lengkap ininya, capnya, apakah sudah disetujui apa enggak gitu ya. Kita nggak punya waktu yang banyak, sebenarnya banyak bahannya yang perlu dikuasai ini ya. Kemudian ini gambar konstruksi tambah atas ya, ini ada motor, ada pompanya di sini, ini ada gearboxnya di sini ya. Nah, peralatan pengaman misalnya ya ini pengaman dari arus atau tegangan listrik, pengaman dari peralatan putar supaya tangan nggak menyentuh yang benda-benda berputar gitu. Suaranya Halo, Pak Emil Pak. hilang, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Mute kayaknya Pak Emil nih. Oh, ke mute. Oke, nggak tahu apa kepencet tadi ya. Oke. Ya, ini tadi pengujian casting ya. Casting nih, hasil casting nih dicek ya. Ini ada komposisi kimia ya. Kemudian kita compare nih dengan yang standar ASTM A743 nih, standarnya apa nih di code-nya. Ini hasil pengujiannya ini.
Nanti kita compare dengan standar A743 ini, kita download standarnya ini, kita compare sama ini, masuk nggak komposisi kimianya ini. Kemudian ada strength-nya di sini ya, strength-nya di sini kita compare juga ya. Kemudian ini sistem proteksi, misalnya vibration proteksi, temperatur proteksi, no flow proteksi, high flow, low flow misalnya ya. Sesuai dengan kebutuhan dari peralatan putar kita, sesuai juga dengan datasheet, kemudian gambar ya. Kita verifikasi ke dokumen-dokumen tersebut ya. Ini sangat banyak dokumen sebenarnya yang perlu kita cek di peralatan putar ini untuk ya satu unit kompetensi baru ya, baru satu unit kompetensi dari 9 ya, dari 9 unit kompetensi untuk peralatan putar. Malam ini baru satu ya. Kemudian MIL sertifikat, ini MIL sertifikat contohnya MIL sertifikat test report ya, ini dikeluarkan oleh pabrik ya, dan nanti kita compare dengan standarnya. Kemudian untuk handling, misalnya apakah ada cemblok atau kren di tempat kita masang atau lifting ya, harus pastikan ada tempat cantolan buat ngangkatnya itu yang aman gitu ya. Kemudian ini contoh template dari pompa misalnya ya, ini centrifugal pump ya. Ini contoh ini ya, yang ada di bodi pompa ya. Ini pompanya serial numbernya RA1013. Nah, kita harus lihat nih di sertifikatnya ada nggak nomornya ini. Kita harus cocokkan. NSN-nya ada nomor ini ya. Kita lihat nomor di MIL sertifikatnya, di hasil pengetesannya, di shop FAT ya. Kalau misalnya kita FAT ya FAT, kalau misalnya SAT ya kita cek juga dokumen SAT-nya gitu. Apakah lengkap dokumennya, kita cek serial number-nya, fisiknya kita cek ya kan. Kita compare, kita verifikasi dengan dokumen-dokumen yang yang disubmit ya. Kalau nggak ada ya minta, kalau ada kita verifikasi ke lapangan barangnya cocok nggak gitu ya. Baik, itu ini yang malam ini yang saya share. Sebenarnya banyak nih ya yang mau saya share, namun memang waktunya sedikit. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Ini dari berapa yang hadir nih? 18. Kita diskusi boleh? Atau kita ini ya, post test langsung ya? Halo, halo. Oh, tadi ke-mute juga ya suaranya ya. Halo? Ya, halo, Min. Ya, ada yang mau kita diskusikan, silakan kita diskusi boleh. Silakan bertanya kalau kita diskusi. Kalau ada teman-teman mau sharing juga boleh. Sebelumnya pernah Andre melakukan FAT untuk peralatan putar ini, Andre? Belum pernah, Mil. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya, Jadi, ya belum, sampai sini belum pernah lah. belum Masih pernah. biasa aja, masih biasa aja. Jadi barang kita impor udah tanpa FAT. Sesuai dengan requirement customer udah kita kirim. Mungkin lain ada, mungkin perusahaan lama mungkin pernah panen lain. Iya. Tapi kita malam ini baru satu unit kompetensi ya, kompetensi dokumen saja nih, identifikasi dokumen. Kalau FAT atau SAT itu sudah unit kompetensi nomor berapa tadi ya, itu ada lagi. Jadi kalau mau kita teman-teman mau sertifikasi rotating inspector, ya dipenuhi dari ke semua unit kompetensi itu. Ini ada pertanyaan nih dari siapa nih? Dari Swirawan. Bagaimana prosedur untuk menjadi inspektor rotating? Mungkin bisa rekomendasi tempat trainingnya. Ya, bagaimana menjadi prosedurnya ya, prosedur. Jadi inspektur rotating adalah mendaftar ke lembaga training yang
ditunjuk ya oleh BNSP. Ada banyak lembaga training ya yang mengadakan sertifikasi. Tapi untuk rotating ini masih jarang ya, masih jarang. Sementara kebutuhannya sangat banyak. Saya terus terang sejak mempunyai sertifikasi ini, saya ada beberapa kali diundang untuk inspeksi untuk sertifikasi peralatan berputar beberapa perusahaan ya. Tapi lokasinya jauh, saya mohon maaf dulu nggak bisa. Jadi prosedurnya kita daftar training beberapa hari gitu ya. Kita harus compile dokumen-dokumen portofolio kita nih. Portofolio Mas Wirawan di compile portofolio yang berhubungan ya, rotating ya. Misalnya Mas Wirawan pernah melakukan FAT. Nah, dokumennya itu diambil soft copy gitu atau ada hard copy yang ada tanda tangannya yang dilakukan oleh Mas Wirawan. Kemudian kalau ada SAT juga kan juga untuk inspeksi di lapangan, penerimaan material rotating di lapangan diminta tuh sama lembaga trainingnya. Kemudian juga untuk engineering teman-teman harus bisa tuh membaca gambar ya, kemudian datasheet ya kan, kemudian dokumen. Ya, ada tadi 9 unit kompetensi itu harus dipenuhi ya. Coba saya buka lagi. Ya, ada 7 ya. Ada 7 unit kompetensi yang harus dipenuhi ya. Sudah pernah melakukan pemeriksaan ya kan dan paham ya. Dokumennya mana ya kan. Melakukan verifikasi hasil hitungan engineering. Ya, misalnya engineering sudah bikin datasheet pompa misalnya kan, kita verifikasi hasilnya benar nggak? Hasilnya begitu ya. Ini hanya untuk memverifikasi saja gitu ya. Jika ada sesuatu yang salah, something wrong, kita bisa informasikan ke engineer-nya untuk mereview kembali ya kan. Barangkali ada kesalahan misalnya seperti material selection misalnya, harusnya ini stainless steel, kenapa dikasih carbon steel, itu kita mempunyai hak juga untuk memberikan masukan supaya ketika dipasang nanti bisa aman. Kemudian pada saat direparasi kita juga harus pernah melakukan dan inspeksi misalnya ya, misalnya reparasi pompa itu ya, diambil dokumennya apa saja gitu ya. Ya di compile semua dokumennya ini ya. Baru nanti kita bisa ajukan ke lembaga sertifikasi kompetensi. Nanti akan diajukan ke BNSP dan dilakukan asesmen. Ada asesmennya gitu. Ada asesmennya ya. Ya, Mas. Ada pertanyaan? Gimana? Ya, Pak Muhammad ya. Hasbi, Pak. Ya, Pak, ya, Pak Mas Hasbi ya. Gimana, Pak? Ada tambahan ini? Saya mau bertanya, boleh nih, Pak? Boleh. Siap, saya mau bertanya, Pak. Ini ada satu contoh, Pak ya. Kita misalkan itu untuk sertifikasi pompa, Pak ya. Itu pompanya udah terpasang nih, Pak, udah running. Misalkan kita pompanya dikontrak oleh perusahaan migas gitu, Pak ya. Nah, kemudian pompa kita itu sebelumnya belum pernah disertifikasi, Pak. Apakah itu diperbolehkan disertifikasi pada saat sudah training? Apa sebaiknya sebelum dipasang harus disertifikasi dulu gitu, Pak? Iya. Iya, secara aturannya memang harus disertifikasi ya untuk peralatan putar kita ya. Apalagi kalau misalnya equipment-nya kompresor yang mendeliver sangat besar gitu ya dan flammable gitu ya. Iya Pak, harus disertifikasi ya.
kan nanti ada sertifikasi itu nanti kan ada banyak yang dicek gitu ya. Ketika ada asesmennya juga ya, misalnya dari sisi misalnya yang kritikal pengaman misalnya kan. Nah itu kan harus dicek Pak, misalnya pengamannya misalnya kayak safety valve-nya itu setting pressure-nya berapa, kemudian masih berlaku nggak safety misalnya udah 10 tahun safety valve-nya nggak dicek-cek gitu kan, itu kan berbahaya Pak. Itu akan itu termasuk di elemen unit kompetensi yang ini semua Pak, basicnya Pak. Dokumen-dokumen ini mesti ada gitu ya. Misalnya untuk engineering mungkin sudah ada engineeringnya ya. Yang krusial kalau peralatan yang berputar itu pemeriksaan fisik, misalnya vibrasinya udah di luar toleransi yang diizinkan misalnya kan, ya sesuai dengan ISO berapa gitu, udah getar sana sini ya kan, kemudian temperaturnya sudah melebihi dari settingan pabrik misalnya ya. Ya kan nggak layak tuh disertifikasi kan. Dan juga ketika ya misalnya safety-nya Pak ya, itu aja selesai ya Pak Hasbi. Oke, baik Pak, siap, terima kasih Pak Ya. penjelasannya Pak. Sama Pak ya. Ya ini kalau mensertifikasi peralatan putar ini misalnya kayak pompa ya, kita lihat API 6110 sana acceptance kriterianya seperti apa sih gitu ya. Kalau kompresor berbeda lagi acceptance kriterianya, code-nya kita lihat API 617 misalnya resipro misalnya kan. Kalau peralatan putar yang lain misalnya kayak turbin itu lain lagi code-nya, code dan standarnya. Kita lihat acceptance kriterianya di situ, dan kalau itu mau memenuhi ya kita bisa rilis untuk mensertifikasi peralatan putar itu. Siap. Ya. Oke Pak. Pak, satu lagi kira-kira boleh Pak? Iya Pak, silakan Pak. Pak, tadi saya sekilas terbaca tuh Pak ya, untuk yang genset atau generator set itu nggak termasuk ke peralatan putar Pak ya, karena dia menghasilkan listrik Pak ya? Hah? Nggak masuk Pak, nggak masuk Pak. Oh nggak masuk. Karena definisinya memindahkan fluida Pak. Oh memindahkan fluida, siap Pak. Iya. Saya ketika pikir asesmen juga ketika asesmen saya juga hampir ketipu juga kan. Genset itu apakah masuk peralatan putar? Memang dia berputar, tapi di dalam skopnya definisi KNI itu tidak termasuk peralatan putar ya gitu ya. Yang definisinya seperti itu. Ya Pak. Siap Pak. Ya. Jadi kalau kalau berdebat gitu Pak ya, harus ada dasar SKK NI-nya gitu Pak ya. Iya, benar. Siap Pak. Terima kasih Pak. ilmu ini Pak. Siap Pak. Sama-sama Pak. Siap. Ya. Siap Pak. Makasih Pak Hasbi. Ini dari kawan kita juga ini mungkin bisa rekomendasi tempat trainingnya. Wah, tempat trainingnya memang banyak ya. Tapi saya nggak bisa merekomendasikan. Tapi kalau saya dulu di SLP, sekolah kelas apa gitu, lupa saya SLP. Tapi banyak kok lembaga training yang lain yang mensertifikasi untuk rotating equipment. Tapi masih jarang gitu ya. Ini dari Rahmatul Putri pertanyaannya. Pada saat melakukan identifikasi atau verifikasi dokumen rotating. Ini maksudnya mungkin identifikasi ini dokumen apa saja ya yang perlu diidentifikasi. Ya dokumennya tadi yang saya sampaikan tadi, MIL certificate, kemudian dokumen WPS, kemudian dokumen pengaman ya, misalnya ada safety valve ya, itu safety valve-nya settingannya berapa, sudah
tes kapan gitu kan. Safety valve itu kan harus ada lifetime-nya ya, misalnya sekali setahun harus dicek ya, harus dikalibrasi lagi ya ketika sudah melebihi misalnya 5 tahun, 4 tahun tidak pernah dicek ya. Nah, ini kan tidak bisa disertifikasi gitu ya. Banyak dokumen yang lain seperti yang kita sebutkan tadi di slide itu yang perlu kita identifikasi. Tentu juga nanti dokumen-dokumen itu kita verifikasi ya, verifikasi kita cek. Di dokumennya setting pressure safety valve pompa resipro-nya misal 100 bar dokumennya kan, tapi di aktualnya di lapangan dipasang itu lebih besar gitu kan. Itu kita verifikasi, kita cek di fisik di lapangan. Kayak gitulah. Oke, teman-teman, udah jam 9 ya. Saya akan kirim post testnya. Post test nanti silakan. Bagi yang lulus nanti saya kasih sertifikat dari Ethos Energy. Ya. Saya cari dulu ininya, linknya ya. Post test. Ini ya. Silakan. Kalau teman-teman, saya kasih waktu 4 jam lah ya. Nanti kalau masuk ke email saya lebih dari 70% benar, lebih 70% benar, saya kasih sertifikat ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan malam ini. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, Mas Sri ya, silakan. Selamat malam, Pak. Ini saya Malam, mau Pak. tanya yang nomor 5 nih, Pak. FAT Ya. ini. Iya, Ini ya. sepertinya lebih mudah kalau kita di EPC, Pak ya. Iya, ya. Kalau di kayak katakan di pabrik kan agak sulit, Pak, mendapatkan FAT ini, Pak. Maksudnya di pabrik agak sulit mendapatkan FAT? Ya, karena peralatannya sudah berjalan semua, Pak, ini. Sudah serah terima semua, sudah operasional gitu, Pak. Maksudnya gitu. Oh iya. Ya, jadi saya kan masuk di pabrik ini sudah berjalan, pabriknya sudah berjalan sekitar 3 tahun, saya baru kerja di sini gitu, Pak. FAT ini kan maksudnya Bapak beli barang nih ya kan, ada engineering. Iya. Engineering, ketika mau mendesain nih Pak, desain engineering, terus barang ini, misal pompa ya, Bapak butuh pompa. Barang ini didesain, butuhnya pompa kapasitas misalnya 10 meter kubik per hour ya, headnya misal 50 meter misalnya kan. Iya. Di specify, ditentukan oleh engineer-nya, dokumennya datasheet ya kan, atau juga gambar ini dijadikan dasar untuk melakukan procurement ya kan. Procurement, dilakukanlah bidding, siapa nih vendor yang bisa mensuplai pompa untuk saya nih ya kan. Nah, setelah dipilih vendornya, nanti akan di PO ya kan, di PO lakukan purchase order. Nah, nanti kan ketika purchase order misalnya di mana pompa pabriknya misalnya ya Amerika misalnya kan. Difabrikasi pompanya. Nah, ketika difabrikasi sebelum dikirim ke pabrik ke tempat dipasang di Indonesia, itu dilakukan dulu factory acceptance test. Kita witness dulu pompa itu di Amerika gitu kan. Kita witness misalnya kapasitasnya masuk nggak, sesuai nggak dengan desain kita, dan headnya masuk nggak gitu kan. Kita witness, kemudian kan direkod tuh kan, direkod. Itulah namanya FAT. Nah, dokumen FAT itu nanti akan kalau misalnya nanti dipasanglah di tempat Bapak nih kan, dipasang. Ketika dipasang itu kan ada lagi namanya SAT, Site Acceptance Test. Kita compare tuh SAT-nya dengan FAT-nya masih sama nggak gitu kan. Nah, ketika Bapak sudah masuk di pabrik sekarang, barang yang udah kepasang, Bapak kan scope of work-nya adalah yang ini Pak, yang item melakukan pemeriksaan peralatan pada saat beroperasi.
Bapak monitor kesehatan equipmentnya, misal vibrasi, temperatur, kemudian apalagi yang perlu dicek olinya gitu kan, maintenance lah ya Pak ya, gitu Iya, Pak. iya. Tapi kan yang FAT dan SAT kan ya bukan saya tanda tangan itu Pak. Nah, Ya itu orang lain gimana? ya. Iya, karena kan juga jarang Pak, nih pabrik saya nih beli rotating yang besar tuh jarang sekali sih. Oh iya. Yang kecil Gitu, Pak. bisa jadi yang kecil-kecil Bapak witness saya nggak apa-apa, nanti combine aja gitu kan. Nggak harus barangnya itu kan. Iya, ya, Untuk oke. maksudnya Bapak kan mau sertifikasi rotating inspector ya Pak ya? Iya, ke Ya. arah sana lah Oke. gitu. Gitu. Iya, ya. Gitu aja Pak. Bisa Pak. Iya, Bisa terima Pak. kasih. Pengalaman saya itu bisa Pak. Gitu. Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak. Sama Pak Sri Perawan ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini udah lebih jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang berminat untuk sertifikat untuk menambah portofolio, silakan diisi post testnya. Jika lebih dari 70% benar, saya akan kasih sertifikat. Ya, oke. Kita tunggu sampai 9.15. Kalau masuk ke email saya nanti saya kontak. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah hadir di acara training kita untuk SKKNI Rotating Equipment atau peralatan putar untuk elemen unit kompetensi identifikasi, pemeriksaan dan verifikasi dokumen peralatan putar ya. Mudah-mudahan bermanfaat acara kita ini, dan nanti saya akan posting di channel Ethos Energy YouTube ya. Acara kita ini nanti bisa ditonton ulang. Silakan subscribe, like, and share channel kita Ethos Energy Continuous Learning. Terima kasih semua Bapak-Bapak, Ibu semua. Sampaikan sesudah acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Nah, witness kemudian kan direkod tuh, kan direkod. Iya. Itulah namanya FAT. Nah, dokumen FAT itu nanti akan kalau Halo? misal nanti dipasanglah di tempat Bapak nih kan, dipasang. Ketika dipasang itu kan ada lagi namanya SAT, Site Acceptance Test. Iya. Kita compare tuh SAT-nya dengan FAT-nya masih sama nggak gitu kan. Nah, ketika Bapak sudah masuk di pabrik sekarang, barang yang udah kepasang, Bapak kan scope of work-nya adalah yang ini Pak, yang item melakukan pemeriksaan peralatan pada saat beroperasi.
Bapak monitor kesehatan equipmentnya, misal vibrasi, temperatur, kemudian apalagi yang perlu dicek olinya gitu kan, maintenance lah ya Pak ya, gitu Pak. Iya. Tapi kan yang FAT dan SAT kan ya bukan saya tanda tangan itu Pak. Ya orang lain ya. Iya, karena kan juga jarang Pak, nih pabrik saya nih beli rotating yang besar tuh jarang sekali sih. Oh iya. Yang kecil Gitu, Pak. bisa jadi yang kecil-kecil Bapak witness saya nggak apa-apa, nanti combine aja gitu kan. Nggak harus barangnya itu kan. Iya, Itu oke. maksudnya Bapak kan mau sertifikasi rotating inspector ya Pak ya? Iya, ke Ya. arah sana lah gitu. Iya, gitu aja Pak, bisa Pak. Iya, Bisa terima Pak, kasih. pengalaman saya itu bisa Pak. Gitu. Iya, oke. Terima kasih Pak. Sama Pak Sri Perawan ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini udah lebih jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang berminat untuk sertifikat untuk menambah portofolio, silakan diisi post testnya. Jika lebih dari 70% benar, saya akan kasih sertifikat. Ya, oke. Kita tunggu sampai 9.15. Kalau masuk ke email saya nanti saya kontak. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah hadir di acara training kita untuk SKKNI Rotating Equipment atau peralatan putar untuk elemen unit kompetensi identifikasi, pemeriksaan dan verifikasi dokumen peralatan putar ya. Mudah-mudahan bermanfaat acara kita ini, dan nanti saya akan posting di channel Ethos Energy YouTube ya. Acara kita ini nanti bisa ditonton ulang. Silakan subscribe, like, and share channel kita Ethos Energy Continuous Learning. Terima kasih semua Bapak-Bapak, Ibu semua. Sampaikan sesudah acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.